Oke, selamat malam semua kakak-kakak. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Izin Bang Riwandi, kemarin udah ikut tes akhir kan Bang? Tolong open mic Ya, Bang. tes akhir ya, Oke. tes akhir. Udah itu kan Bang, tolong Bang. Tugas-tugasnya tolong disiapkan ya Bang, karena memang tugas-tugasnya tolong diselesaikan karena memang itu nanti setiap kalian buat aksi nyata, kalau nggak kami siapkan itu kayak mana? Nggak bisa sama sekali kami bantu nanti Bang. Tapi kalau soal soal nilai itu nggak masalah Bang. Tapi kan buktinya harus ada. Seperti itu Bang. Siap, siap, siap. Janganlah siap-siap aja, harus kerjakanlah biar ya kan. Proses, proses. Oke, kalau proses nggak apa. Soalnya memang kalau itu kemarin kayak ini aku nggak tahu Bang Yoni kayak mana. Dia kemarin nggak ujian akhir Bang Yoni. Jadi aku pun bingung jadinya kan karena memang dia pun nggak ujian. Jadi kayak mana? Aku nggak ngerti. Terus sudah ditutup ya Kak ujiannya? Udah Kak, udah itu nggak bisa lagi tuh Kak. Padahal sampai jam 12 tadi malam ya. Iya Kak. Oke Kak. Izin Kak Marisina untuk membawa doa kita Kak, biar kita mulai Kak, biar nanti kawan kita yang lain nyusul aja Kak. Ya, baik, terima kasih Kak. Baiklah kakak-kakak semua, sebelum kita memulai pembelajaran daring kita, baiknya kita berdoa untuk menyerahkan kegiatan kita ini supaya lancar dan berjalan dengan baik. Kita mulai berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini Kakak. Ya izin ya Kakak, mungkin laptopnya karena dari tadi dipakai untuk kegiatan lain, mungkin karena kameranya lagi apa ini lagi rusak, mungkin karena lelet, jadi lagi lelet kali memang laptopnya ini, jadi memang kameranya pun lagi rusak kayaknya. Jadi selamat malam bagi kakak-kakak semua. Terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Di sini kita berjumpa lagi untuk persiapan aksi nyata kita. Jadi kakak-kakak nanti mempunyai waktu selama seminggu untuk mempersiapkan video dan modul kakak-kakak semua, di mana video itu nanti diminta kakak selama 30 menit kakak-kakak. Nah, izin kakak-kakak, apakah sudah nampak saya share kak? Belum Kak. Belum kak. Bentar ya kak. Bentar ya kak. Ini kak. Belum Kak. Belum. Oke, sebentar ya kak.
Oke, maaf ya Kak, mungkin karena laptopnya lagi banyak masalah ini, mungkin kameranya nggak bisa emang ini. Oke, bentar Kakak. Izin kakak semua, mungkin ini lagi saya restart HP saya, jadi laptop saya, jadi memang karena saya restart sebentar lagi udah bisa kakak. Untuk materi kita hari ini kan kak tentang aksi nyata, jadi persiapan kakak selama seminggu ini nanti itu dikumpul pada saat minggu depan. Jadi persiapan kakak, izin kakak, bagaimana persiapan kak Sahlan? Belum tahu ini, menunggu petunjuk Pasil ini. Oh, jadi memang nanti yang dimintakan bang untuk aksi nyata ini memang yang pertama, jika pada video yang pertama pembelajaran kita belum berpusat kepada peserta didik, di sini nanti sudah harus kita buat seperti itu kak. Yang kedua kita harus membuat background design ya, background design berkelompok. Terusnya nanti seperti asesmen otentik yang minggu lalu kak, itu harus kita buat kak rubrik penilaiannya. Yang itu harus ada, sama itu harus ada kita buat refleksinya di akhir pembelajaran, refleksi di akhir. Kalau bisa, kalau kita buat ice breakingnya lebih bagus kak, lebih bagus. Jadi memang tahap-tahapan itu harus ada di dalam itu memang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ya, yang pertama. Baru dia itu 9 aspek pembelajaran itu harus ada di dalam, yang dimana itu ada namanya kemarin yang tentang berpusat pada peserta didik, berproses, adanya umpan balik, adanya keselamatan, sama adanya pemogresan itu harus ada kakak. Jadi memang 9 aspek itu harus ada di dalam, dan juga kita harus membuat asesmen otentiknya. Karena memang semalam kelompok Kak Marisina seperti itulah asesmen otentiknya kak. Ya, ada dia tujuan pembelajarannya dulu seperti preview kita minggu lalu, adanya tujuan pembelajaran, baru masuk KKTP, setelah KKTP baru masuk IKTP, baru masuk dia rubrik penilaiannya kak. Rubrik penilaiannya perskornya itu tadi terserah kakak. Misalnya yang masih berkembang ya, itu misalnya skornya 1 ataupun 7. Kalau misalnya mulai berkembang itu naik ke 8, baru mahir baru
itu tergantung pribadi guru kakak-kakak masing seperti itu Kak. Jadi memang itu semua harus kakak-kakak buat di dalam, yang diminta hanya 30 menit ya. 30 menit. Jadi pada saat videonya tergantung kakak, mau dari dalam kelas keluar bisa, ya mungkin di dalam kelas di absensinya ataupun ya saling sapa ataupun doa boleh, ataupun langsung ya seperti kita buat isyarat clue, mereka sudah tahu, ya kan? Kemarin kan ada kita buat isyarat isyarat atau clue, jadi kita tip fluid ataupun tepuk, mereka pasti udah tahu langsung baris ke barisan mereka masing-masing, dan mereka juga sudah tahu di mana kelompok mereka, karena kita seakan-akan sudah membuat asesmen awal terhadap peserta didik, sehingga mereka sudah kita tentukan kelompoknya, kelompok yang mahir, belum, dan sangat mahir. Seperti yang di Kak Sahlan kemarin praktekkan waktu kita di Immanuel tadi, itu udah bagus Kak, udah mencangkup memang semua. Jadi memang harus ada, memang kita buat itu mungkin yang belum ada aplikasi videonya udah keren. Jadi tinggal modulnya, ya. Modulnya memang harus kita perhatikan itu tentang asesmen otentiknya, ya 9 aspeknya itu harus kita buat seperti itu Kak. Jadi kalau pembelajaran yang kakak bawa kemarin Kak Sahlan itu udah keren, ya. Makanya kemarin saya kayak punya Bang Yoni, Bang Irwan kemarin itu ada beberapa yang saya kasih masukan, bukan salah, karena mereka agar mereka nanti tahu di mana kesalahannya seperti itu Kak. Jadi sambil-sambil itu memang saya sedikit kecewa bilang enggak, karena memang saya periksa tadi tugas-tugas, tapi tugas-tugas kita masih ada juga yang masih belum siap. Jadi memang sebentar lagi kita hanya tinggal sama ini tinggal 6 kali pertemuan Kak, ya. Setelah aksi nyata kita baru nanti masuk ke RTL, ya. RTL itu rencana tindak lanjut. Kalau yang saya buat kemarin Kak, itu saya kumpulkan guru-guru di sekolah dengan kepala sekolah, itu saya buat programnya itu bisa masuk ke SEM, ya, untuk kegiatan hari guru bisa masuk ke SEM, bisa juga program-program selama kita di sekolah, misalnya senam ceria, itu harus kita, yang belum dilakukan sekolah, itu kita buat program kita. Tapi kalau udah dilakukan pun harus kita teruskan seperti itu Kak. Contoh kalau kami di SD itu ada namanya pada saat hari Selasa dan hari Jumat itu ada senam ceria, ya. Jadi memang kita programnya selamanya senam. Jadi apa? Jadi kakak buat gitu, misalnya guru-guru duduk semua bersama kepala sekolah minta persetujuannya. Jadi kalau memang ada anggarannya itu, nanti kepala sekolah pasti akan memberikannya, karena kita buat juga anggaran sekian semua gitu. Rencana tindak lanjut. Apakah itu nanti disetujui kepala kakak sekolah masing-masing? Itu tergantung kakak. Kalau misalnya kepala sekolahnya mengeluarkan biaya agak susah, jadi kita buat program tentang senam. Tapi kalau enggak, bisa program tentang misalnya tentang tentang SEM ataupun kegiatan misalnya pertandingan tentang kayak kemarin ada event kita buat tentang contoh gerobak sodor, bisa kegiatan kegiatan sebelum masuk sekolah itu permainan tradisional, bisa rencana tindak lanjut kita untuk mengenang ataupun mengingat kembali permainan-permainan tradisional, bisa. Kemarin yang kita mainkan permainan golf tadi pun kan keren, bisa juga kita buat seperti itu Kak. Jadi setelah nanti ini masuk kita 2 sesi tentang RTL. Setelah RTL nanti baru sudah selesai kita Kak. Cuman ada lagi nanti materi di modul 3, nanti saya teruskan lagi. Jadi untuk saat ini apakah udah terpikir ke situ Kak Sahlan? Ini Kak. Kalau pertama kalau untuk pembuatan data bisa lah. Kami kan dari sekolah SMA 1 kan ada 2. Ya. Jadi kami bisa nanti berkolaborasi. Terus kalau kegiatan ini nanti coba kami pas pulang semalam pulang kami posen nih, pas posen itu ya kan. Iya, memang tapi bisa nanti di hari guru Kak. Di hari guru November ya? Iya. Di hari guru, kalau ada kemarin kawanku, dia buatnya tentang kegiatan SEM di hari guru. Jadi dia minta anggaran untuk peserta untuk mendapatkan hadiah.
Cobalah nanti kami diskusi dulu sama kawan satu Jadi, lagi dari SMA 1. yang SMA 1 bisa rencana kalian itu tinggal dua-dua sama, nggak apa-apa. Sama, iya. Maksudnya sama. Iya. Sama kan? Iya, nggak apa-apa. Kan memang satu sekolah gitu. Jadi program itu maunya berkelanjutan supaya ini ada gebrakan setelah mengikuti ini, ada rencana kita tidak lanjut kita, ataupun ada gebrakan-gebrakan yang kita buat seperti itu, Kak. Iya. Hanya nantilah kami diskusikan dulu masalah itu. Dan kegiatannya pun harus divideokan juga. Iya, Kak, divideokan. Ya. Apa nggak terlalu lama Kak nunggu 25 November Kalau untuk itu ngambil videonya? pelaksanaannya nggak diminta nanti. Tapi pada saat kakak melakukan rapat dan meminta izin ke kepala sekolah, itu harus ada videonya, Kak. Maksudnya rapat intern gitu. Iya. Membentukkan panitia lah ya, sama apa programnya di dalam. Iya, Kak. Jadi untuk Kak Marisina kayak mana, Kak? Belum ada yang Kalau misalnya dibuat anak-anak ekskul aja, misalnya pramuka dibuat lomba aja, misalnya Bisa. kita memang membuat event seperti itu, Tapi seakan-akan kepala sekolah udah setuju apa-apa, Kak? ya, misalnya gitu aja nanti. Jangan seakan-akan memang harus disetujui kepala sekolah. Iya, Itu kan. memang sebenarnya itu harus di-ACC kepala sekolah supaya program kita ini bisa berlanjut seperti tahun-tahun depannya, Kak. Contoh tentang pramuka, ada anggarannya, apa semua itu harus Kakak utarakan. Sehingga di tahun berikutnya, kepala sekolah akan membuatkan anggaran untuk Kakak, untuk program Kakak, seperti itu. Contohnya gini, kami mau buat kegiatan pramuka. Ini masuk. Apa, Kak? Kami mau buat kegiatan pramuka ini ke Sumatera Utara. Iya. Itu bisa nggak? Kegiatan apa, Kak? Izin, Kak, sekali, Kak. Pramuka. Boleh. Tapi kegiatannya di bulan 2, tapi kami sudah sekali sekarang. Nggak apa-apa. Harus Kakak buat perencanaan Kakak, kan RTL rencana tindak lanjut setelah Kakak mengetahui kegiatan ini. Jadi kegiatan yang Kakak lakukan itu kan tentang kegiatan SEM. Ya kan, pertandingan. Tapi dalam pramuka. Jadi seharusnya Kakak sudah bisa membuatkan anggaran untuk mereka. Untuk Kakak sendiri. Udah. Itu susun proposal apa semua itulah maksudnya SEM itu kan. Iya. Jadi kalau memang sekolah kita kadang untuk anggaran itu nggak ada, dibuat orang biasanya itu dia masuk ke tentang senam sehari-hari. Tapi itu juga ada uang pembinaannya seperti itu, Kak. Kalau ada uang pembinaannya? Ya ada lah semua rencana kita, makanya ini harus betul-betul dilakukan. Kalau pramuka kan ada pula uang pembinaannya, itunya masalahnya. Nah, itu juga. Makanya rencana kita ini kalau memang apa harus intinya kan Kak, supaya semuanya RTL ini di ACC, Pak Pengawas itu memanggil kepala-kepala sekolah karena tentang RTL kita ini supaya disetujui dan programnya berkelanjutan. Kalau kami aja yang bicara kayak gitu nggak akan jalan, Kak. Nah, sampai saat ini memang belum ada ke arah situ, Kak. Karena kami juga kemarin memang karena kami tanya tentang keadaan kepala kami masing-masing, makanya kemarin buatkan tentang senam di setiap harinya dan berkelanjutan, karena memang kondisi yang ku tahu memang sekolah itu seperti itu gitu, Kak. Jadi untuk video Kakak nanti kayak mana, Kak? Udah Marisina izin, Kak.
Belum tahu Kak, topiknya pun belum tahu. Lihat-lihat apa itu modulnya. Kelas 6 atau kelas 5. Soalnya Oh, harus berbeda dengan kemarin kan. iya juga ya Kak. Pada dekat-dekat ini topiknya hanya senam-senam semua, senam. Kelas 4, 5, 6 senam. Kemudian kesehatan, tinggal itu terakhir topiknya. Ini nggak mesti itu pun nggak apa-apa Kak. Oh ya bisa. Bisa. Semester 2 kita ambil juga bisa ya? Bisa. Oh, gampang lah. Bisa lah kalau begitu. Kalau saya pas pula lompat jauh nanti ini rencananya. Memang pas pula kan kami selesai bola kecil langsung ke atletik kan. Oh yuk. Kayak kemarin aja Kakak buat udah bagus video kayak kemarin. Rencana memang seperti itu. Tapi untuk RPP-nya nanti minta tolong Fasil untuk ngoreksi RPP dulu lah supaya Oke, siap Kak, ada siap yang Kak. mau ditambahi. Biar nanti skenario-nya nanti kan bisa dibuat untuk pembelajaran aksi nyata itu biar betul bagus kan. Apa yang kurang. Oke Kak, oke. Ada Kak. Kalau kamera sama suaranya nggak bisa, berapa? F4 sama F5 kan nggak salah? F6. Apanya itu? Nggak bisa dulu. Itulah kelemahan kita, olahraga. Agak-agak gaptek. Inilah karena udah tadi memang udah hang dari awal, jadi tengah jalan udah bingung kita. Ini udah tershare Kak belum? Belum ya? Ya oke semua. Mungkin agak berisik sedikit, jadi saya mohon izin. Jadi aksi nyata yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program
program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu kita semua di ruang virtual kali ini. Nah, di sini kita minta untuk tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua fokus perhatian untuk fokus belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Tadi sudah doa kita kesempatan bersama kakak-kakak, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi pada kesempatan ini memang kita hanya berbicara tentang bagaimana persiapan kita, apa kendala-kendala yang kita hadapi untuk melakukan aksi nyata kita, yaitu tentang video pembelajaran kita. Dan di sini nanti yang diminta hanya 30 menit kakak. Jadi kemarin udah ada kita praktekkan yang di lapangan kakak tentang bagaimana instruksi, ya, tunggu, ya, ataupun itu ada kemarin beberapa yang kita lembar kerja kita kemarin kan ada yang video kita yang kita tonton, ya, itu ada kemarin dibilang instruksi ada, ya, arahan, ya, tunggu. Jadi memang itu tadi yang harus ada dalam itu tentang aksinya kak, ya, pembelajarannya. Jangan kebanyakan tunggunya ataupun instruksinya dalam video kakak, ya. Dalam video itu seharusnya kebanyakan yang saya lihat kemarin, ya, video yang saya lihat kemarin pada kakak itu kebanyakan tentang instruksi dan juga menunggu, ya, menunggu. Jadi memang seperti video pembelajaran yang Kak Salan buat kemarin itu karena semua sudah bekerja, ya, tidak ada lagi tentang menunggu. Banyaknya sudah instruksi, tidak ada lagi instruksi, melainkan sudah banyak kegiatan, ya. Jadi di video kakak itu nanti saya harap kakak membuatnya banyaknya kegiatan, ya, intinya, dan berpusat kepada peserta didik, ya. Dan juga nanti saya harap kakak-kakak semua videonya nanti itu saya harap tidak video yang lama diupload, ya, ya. Kebanyakan nanti kalau misalnya tugas-tugas itu ya kita sudah mengerti. Namun kalau yang ini nanti kak, jangan video yang lama ataupun RPP yang lama, modul yang lama kak masukkan. Itu nanti langsung terdeteksi dan saya akan salahkan itu. Ya. Dan juga saya izin masih banyak tugas-tugas kakak yang belum membuat kak, ya. Terkhusus ya beberapa Kak Riwandi, ya, Kak Irwan, Kak Yoni, ya. Jadi tugas yang kemarin aja pun masih ada juga yang belum, ya. Tugas yang dua tentang refleksi selama kita mengikuti kegiatan luring tadi itu pun masih ada yang belum mengirim. Jadi saya harap kakak-kakak untuk menunjukkan rasa kesadaran diri dan juga rasa tanggung jawab bahwa kegiatan ini juga penting, ya. Jadi memang kita jangan menganggap sepele kegiatan ini. Jadi kemarin sudah saya bilang bahwa saya akan membantu segala macam, ya. Tapi kalau saya lihat niat kakak tidak ada ataupun tidak ada dari hati kakak, ya, jangan salahkan saya nanti. Hanya beberapa yang saya luluskan, seperti itu kak. Jadi memang kita di sini saya bilang memang saudara, tapi kita juga harus bekerja sama. Jangan seakan-akan, ya, biar udah aja semua seperti itu kak. Pada hari ini aja sudah saya bilang untuk kegiatan aksi nyata yang hadir kita di sini hanya 6 orang, ya. Sedangkan kita ya di kelas ini ada 15, ya. Terkhusus ini saya lihat Kak Yoni yang nggak ujian sama Kak Ruliana pun sampai sekarang belum juga masuk. Jadi memang
makanya kemarin saya juga bingung. Ini saya yang betul-betul mau atau mereka seperti apa? Seperti itu Kakak. Jadi memang harus kita tunjukkan. Mungkin ini Kak untuk Kak Preti mungkin ada kegiatan, jadi kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Jadi untuk Kak Elsa pun ini nggak muncul ini. Biasa Kak Elsa sama Kak Preti ini muncul juga seperti itu Kakak. Jadi memang ya saya rasa Kakak kita harus meluangkan waktu kita supaya kita bisa sama-sama enak gitu Kak. Karena memang kedepannya program ini pun pasti akan berlanjut. Jadi kalau memang kakak sekarang nggak memperhatikan atau nggak sama menghargai, ya bagaimana nanti kakak juga mengaplikasikannya kepada peserta kakak, ya. Kalaupun serius kita mengikutinya, belum tentu nanti pengaplikasiannya ke peserta kakak bisa melakukannya. Ini seperti itu Kak. Jadi memang saya harap ya untuk 6 pertemuan ke depannya kehadiran dan tugas-tugasnya agar dikerjakan seperti itu Kakak. Jadi untuk Kak Marisina, jadi memang selama ini yang terpikirkan Kakak memang belum ada atau memang karena berpaku pada materi yang sudah habis Kak? Sebetulnya kemarin sebelum kita masuk upload itu kita sudah buat untuk kelas 6 senam Kak. Mereka menciptakan gerakan senam dasar untuk senam irama. Hanya karena pas pula kemarin itu pakaian mereka semua udah pada sempit-sempit, tidak ada keseragaman, saya tukar menjadi kelas 5 permainan sepak bola Kak. Jadi Kalau memang kalau umpamanya nanti itu bisa saya pakai, saya lakukan lagi, ya saya ambil senam dasar itu aja Kak, senam irama dasar. Iya nggak apa-apa Kak. Jadi memang mungkin karena soal seragam kurang seragam mungkin itu nanti mungkin tidak permasalahan sekali. Cuman saya rasa kakak harus membuat semua elemennya tadi ya, 9 aspek pembelajaran, asesmen otentiknya, seperti itu Kak. Boleh Kak, nanti dipandu ya Kak, bikin coret-coret dulu. Siap. Jadi orek-orek dulu karena memang waktunya dibuat mereka itu seminggu Kak. Mereka ini memang jadi yang orek-orek itu sudah ada di PPT kakak atau PowerPoint kakak? Nah, kalau kelas 6 itu kan Kak RPP Kak, senamnya RPP, belum kurikulum mereka ya? Belum. Tapi kalau yang diminta ini nanti harus yang udah kurikulum merdeka Kak. Oh, kalau kurikulum merdeka berarti kelas 4 rondas lah Kak. Semalam udah masuk pelajaran rondas. Nggak apa-apa Kak, itu aja buat. Oh, ya Kak. Oke, jadi sebentar ya Kak. Saya minta waktunya kakak-kakak untuk membuat di fitur chat apa refleksi yang kakak dapat pada pertemuan sebelumnya tentang asesmen otentik Kak. Ya, saya kasih waktunya selama 10 menit Kak.
Ulang pertanyaannya, Kak. Apa refleksi yang kakak dapat pada pertemuan sebelumnya tentang pembelajaran yang asesmen otentik? Saya kasih waktu 10 menit ya, Kak. Nah itu udah kameranya loh. Kameranya Ini ya kamera biasa. Ya ini. F6. Itu ya F8 ya. Udah. Oh. Bisa. Bisa ulang soalnya apa tadi, Kak? Ntar ya Kak. Biar saya buat di fitur chat Kak. Asesmen otentik lo Kak Ono apa Ona? Minggu lalu kan Kak masuk dia Bang. Iya, nggak masuk kemarin, Kak. Udah cair lupa kakak ya belajar. Jangan ribut. Salon pulang dari situ ke salon dia Bang. Mana dengarnya apa-apa itu. Jangan Ono Kak Lan, Ono, jangan gitulah. Kak Ona. Iya, Kakak ini ngeri kali.
Karena maklum lah udah berapa minggu nggak jumpa satu kelompok. Kelompok cek kental ya bang. Jurtul. Kau udah Oh kan jurtul jurtul itu. ya. Sedang kalian nulis nih. Memang kemarin sastra Indonesia itu bang salah jurusan ke olahraga. Nggak dipakai Lema tapi kalau karikatur. Nah itu. nggak dipakai kalau sastra Kak. Iya kayaknya kayak. Oke, ini udah masuk Kak Riwan dia. Membantu peserta didik menganalisis apa yang telah mereka pelajari dan menerapkannya dalam pengalaman mereka, ya. Bentar ya. Sendiri serta mengevaluasi pembelajaran siswa pada aktivitas PJOK dan memotivasi peserta didik dalam pembelajaran tersebut. Nah, yang saya dapat Kak Preti dalam menilai kemampuan peserta didik sudah menjadi lebih mudah sehingga metode pembelajaran berdiferensi dapat dilakukan dengan maksimal. Penilaian didik juga dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat kemampuan mereka dalam memahami materi yang disampaikan. Terima kasih untuk Kak Preti. Oke, yang lain kakak-kakak semua. Saya kasih waktu kakak-kakak untuk 5 menit lagi ya kak.
Oke kakak, saya rasa ini saya akan membacakan jawaban dari Kak Marisina, ya. Refleksi saya tentang pembelajaran asesmen otentik, ya. Ya. Kita dapat mengukur kemampuan siswa dan diri kita agar bisa memperbaiki pembelajaran selanjutnya, agar siswa lebih mampu, lebih baik lagi dalam pembelajaran kita. Terima kasih untuk Kak Sahlan. Masuk lagi Kak Darson. Proses evaluasi untuk menilai sejauh mana siswa menguasai pengetahuan dan keterampilan olahraga. Terima kasih. Sekarang masuk Kak Marisina Simanjuntak. Refleksi saya tentang pembelajaran asesmen otentik, saya mengambil kesimpulan bahwa asesmen otentik memberikan gambaran yang lebih akurat dan menyeluruh tentang kemampuan siswa dan dapat melihat keterampilan gerak siswa. Dan konteks yang nyata dan relevan dapat membantu saya dalam memberikan dukungan murid secara lebih tepat. Kak Onarika, penilaian otentik yaitu mengukur semua aspek pembelajaran seperti kinerja dan hasil dilaksanakannya selama dan sesudah proses pembelajaran. Dan menggunakan berbagai cara dan sumber berfokus pada keterampilan, analisis, dan keterpaduan pengetahuan, meningkatkan kreativitas, merefleksikan keterampilan, dan mendorong kerja kolaboratif. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak semua. Nah, di sini saya akan membacakan sedikit tentang modul kita pada PPT kali ini. Ya, di sini sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Yang kedua, ya, sejauh mana pemahaman saya terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, yang pertama tadi tentang keterampilannya, yang kedua tentang strategi mengajarnya, dan yang ketiga, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Yang keempat, ya. Jadi kakak-kakak izin kakak-kakak semua untuk fotokan ini, ya. Soal pertama, ya tolong difotokan ya Kak. Oke. Yang pertama tolong difotokan. Oke. Apakah sudah kakak-kakak? Oke. Kita lanjut yang kedua. Tolong difotokan Kak. Ini tentang yang kita lakukan pada saat SEM kemarin semua ini Kak, waktu pada saat luring, ya. Ini yang ketiga. Sudah Kak? Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Saya rasa sampai itu aja Kak. 6 pertanyaan, saya kasih waktunya hanya 20 menit ya Kak, 20 menit. Di fitur chat atau di mana dibuat Kak? Itu di fitur chat aja Kak, nanti fitur chat aja Kak.
Coba diulang lagi Kak, karena masih 4 saya nih. Oke, siap Kayaknya Kak. Lola lagi nih, Lola. Lola nggak mau, Kak. Ini yang pertama Kak. Udah Kak. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Ini jawabannya pribadi masing-masing waktu kakak mengikuti kegiatan luring. Itu kemarin ada tentang bagaimana metode mengajar, bagaimana tentang model gerak, model kebugaran, sama yang terakhir kemarin ada tentang SEM, ya, Sport Education Model. Jadi kakak untuk semua menjawab pertanyaan itu di fitur chat. Tapi kalau kakak buat pun ke PPT bisa lebih bagus ke Word. Nanti kirim ke WA saya pun bisa Kak. Saya kasih waktu ke kakak untuk 15 menit. Ya, 15 menit untuk mengerjakannya Kak. Karena memang kita masih ada pembahasan materi sedikit lagi ya tentang aksi nyata kali ini. Ya, jadi saya kasih waktu kakak hanya 15 menit. Izin kakak semua, saya kasih waktu 15 menit, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih.
kakak-kakak semua, saya rasa waktunya sudah selesai dan jika belum siap nanti langsung ke japri ke saya, Kak. Oke, sekarang kita masuk ke materinya di mana paradigma perubahan diri dalam kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Penjelasan tugas aksi nyata. Nah, pengantar tugas ya. Saya harap Bapak-bapak, kakak-kakak semua untuk mendengarkan. Pengantar tugas setelah mempelajari semua modul 1 dan 2, Ibu dan Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah, Bapak Ibu dapat melakukannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak dan Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pengantar tugas. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada saat peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Ya. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, ya, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama kakak-kakak semua, RPP atau modul ajar yang dibuat memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas masing-masing. Ya, rekaman video yang harus kakak buat yang pertama kegiatan pembelajaran awal, yang kedua kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Kegiatan pembelajaran akhir atau refleksi pasca pembelajaran dan 5 menit testimoni peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran atau RPP kakak dengan video yang diunggah. Jadi harus sama, Kak. Sama harus RPP atau modulnya dengan video yang kakak bawa, ya. Nah, selanjutnya penjelasan teknis aksi nyata, ya. Hanya ada satu bukti dari kemampuan atau strip tindakan, ya. Moda penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian ini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Ya, yang pertama, kembangkan RPP strip modul Ajur Kakak pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang lebih efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dapat mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. Dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK akan sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau background design. Pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Yang D,
menggunakan pemilihan salah satu model instruksional PJOK, ya instruksional, bukan non-instruksional. Instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Nah, yang E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan materi yang kakak-kakak sekalian pilih. Yang ketiga, kemudian diunggah atau diupload modul atau RPP kakak, ya, yang sudah dibuat memuat rencana asesmen otentik, yang ada rencana asesmen otentiknya. Di mana semalam kakak sudah mengetahui pada JIMIT sebelumnya bahwa kakak sudah mengetahui kayak mana langkah-langkah asesmen otentik, di mana ada tujuan pembelajarannya, ada KKT-nya, ada IKT-nya, dan ada rubrik penilaiannya. Dan setelah itu kakak disuruh merekam video pada saat pelaksanaan belajar PJOK, praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum deadline pada LMS. Jadi ini waktunya kakak-kakak semua hanya seminggu. Jika lewat nanti kakak buat, ya mungkin nanti bisa juga tertutup. Ya, jadi saya rasa kakak-kakak izin kakak-kakak semua untuk mengerjakannya secepat mungkin, ya. Karena memang waktunya dikasih seminggu. Jadi mulai nanti hari ini Jumat sampai Jumat depan atau ya seminggu. Jadi saya harap kakak-kakak untuk mengerjakannya. Nah, di sini aspek penilaiannya. Yang A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. 2A, interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Jadi aspek pembelajaran itu kakak-kakak, yang pertama itu lingkungan belajar, pembelajaran yang kondusif, yang aman, tertib, nyaman. Yang kedua, ya, itu ada interaksi antara kakak-kakak semua dengan peserta didik kakak, ya, terjadinya interaksi. Begitu juga dengan peserta didik kakak dengan sesama peserta didik. Itu yang aspek pertama yang dinilai. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat peserta didik, itu ada 7 penilaiannya. Yang pertama, pembukaan proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif, ya, adanya pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang keenam, adanya penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh, penutupan proses pembelajaran. Yang C, kakak-kakak semua, itu ada 2. Menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, asesmen otentik. Yang kedua, merancang asesmen otentik. Yang kedua, menerapkan asesmen otentik. Inilah langkah-langkah yang harus kakak lihat dalam membuat video kakak, ya. Jadi jika kakak ingin memoto, silahkan, saya kasih waktu 30 detik. Jadi inilah nanti yang perlu kakak lihat, ya, yang perlu kakak perhatikan dalam kakak membuat RPP kakak, ataupun modul kakak, ataupun video yang akan kakak buat. Jadi ini penilaiannya secara video kakak selama 30 menit tadi kakak. Oke, kita lanjut kak. Nah, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktek mengajar. Silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silahkan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what. Kemarin waktu luring udah kakak buat juga refleksinya ini.
ya yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu ibu bapak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Yang pertama, ya, tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata terkait dengan pembelajaran modul dari 2.1 sampai 2.5. Tahapan kedua ialah pertanyaan tentang so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Yang ketiga, tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan no what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Yang keempat, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dan pengajaran yang susah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Nah, adapun beberapa yang harus perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jadi kakak-kakak semua dalam membuat refleksi harus menjelajahi dan memberitahu, ya, menjelaskan. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak dan Ibu memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Bapak dan Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide penting. Yang keempat, lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide strip gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapat dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PKG ini. Nah, ini adalah rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang tahap pertama itu tahapan refleksi what, yaitu kriterianya peserta mampu merefleksikan, mendistribusikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajer kelas yang ada 4 kriteria: sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Ya, yang sangat baiknya peserta mampu mendistribusikan 3 kriteria dalam refleksi. Yang kedua, baik, peserta mampu mendistribusikan 2 kriteria dalam refleksi. Cukup, peserta mampu mendistribusikan 1 kriteria dalam refleksi. Yang kurang itu adalah peserta belum mampu mendistribusikan tindakan pengajarannya. Begitu juga dengan so what, no what. Seperti itu kakak. Nah, di sini yang kedua, lini masi. Itu yang pertama, penyusunan aksi nyata ataupun RPP strip modul ajar kakak. Setelah sesi ini persiapkan aksi nyata. Yang kedua, penyusunan aksi nyata atau pembuatan video. Yang ketiga, upload RPP strip modul ajar kakak di video pembelajaran. Rentan 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Jadi waktu kakak itu 8 hari. Berarti hari ini hari Jumat, mungkin hari Senin nanti harus selesai. Senin depannya. Penilaian karya nyata atau refleksi setelah diupload RPP modul ajar atau video kakak, saya akan menilai. Yang kelima, refleksi aksi nyata tatap maya. Setelah 8 hari penyusunan aksi nyata, kita akan melakukan tatap maya lagi. Nah, oke. Pada akhir sesi kali kita ini merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Jadi izin kakak-kakak, dalam sesi kali ini ada yang mau bertanya, Kak? Waktunya itu terlalu cepat, Kak. Waktu pembuatannya, Kak? Iya. Memang dikasih memang cuman 8 hari, Kak. Jadi memang pandai-pandai kita ya untuk menyiapkan waktunya agar nanti memang kakak-kakak tidak ketinggalan ataupun siap untuk mengerjakannya seperti itu, Kak. Kami kemarin waktunya hanya dibuat hanya seminggu. Jadi saya rasa kakak-kakak untuk ya lebih cepat mengerjakannya lebih baik ya. Kalaupun ada kendala nanti bisa di chat saya ya, agar nanti kita sama-sama mengoreksi ataupun bekerja sama. Tadi
Kak Sahlan sudah mengirimkan contoh modul ajarnya, ya. Jadi tolong diperiksa Kak, katanya siap Kak. Saya bilang sebentar lagi saya akan periksa modul Kakak apa kekurangannya. Kalau memang nanti RPP Kakak itu atau modul Kakak itu sudah bagus, ya, saya akan menyuruh Kakak itu untuk membuat videonya. Jadi saya rasa Kakak-kakak pun kalau memang belum yakin ataupun masih kurang paham, bisa di-chat saya ataupun nanti Kakak sendiri langsung buat video, kita evaluasi. Tapi yang diminta itu harus tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang ada tentang background desainnya. Jadi untuk kakak yang ikut piloting, memang modul ini harus kita buat karena memang nanti diminta juga seperti itu Kak. Waktu kakak melakukan video itu seperti itu. Jadi kakak-kakak yang lain jika ada masih bertanya, saya kasih waktu. Ya silakan Kak Irwan. Iya Kak, terima kasih Kak. Kalau dengar ini kan Kak, Dengar Kak. kalau nanti misalnya banyak kali nanti kekurangannya videonya Kak, apakah nanti diulang atau bagaimana Kak? Gimana ulang sekali Kak? Kalau nanti banyak kali kekurangannya videonya Kak, apakah nanti diulang atau bagaimana Kak? Sebenarnya diulang nggak lagi nya Kak. Ya nggak ada lagi. Cuman itu kan dikoreksi dikasih penilaian Kak. Oh ya Kak. Terus atau ada kira-kira yang bisa jadi panduan entah video yang sudah jadi gitu Kak, supaya apa namanya bisa menjadi ikutan, maksudnya dengan materi yang berbeda pun kan bisa kita bedakan tahap-tahapannya Ya. Jadi dengan pembuatan video itu Kak. Terima kasih atas pertanyaan Kak Irwan. Jadi Kak Irwan ingat nggak waktu kita si Kak Sahlan buat video? Waktu pembelajaran yang kita daring, luring. Iya Kak. Tapi nggak sepenuhnya Kak. Iya, memang Nggak nanti sepenuhnya tahap lagi pertama. ingat gitu. Iya, memang sekedar membuka kembali kan Kak. Jadi setiap awal pembelajaran itu pasti kita adakan tentang pertama itu ada menyapa ya, menyapa. Iya. Baru yang kedua itu akan kita buat tentang doa ya. Setelah doa mungkin kita akan melakukan absensi ya. Setelah absensi kita bisa melakukan ice breaking ya. Setelah ice breaking kita di kelas kita itu sebelumnya sudah kita buat tentang pengelompokan ya. Setelah itu mereka bisa keluar lapangan, kakak sudah memberikan materinya apa hari ini, kakak sudah membuat kelompok-kelompoknya masing-masing ya. Setelah itu di situ kakak bisa melihat seperti tahap kemarin. Kakak ingat kan yang belum mahir, berkembang dan mahir. 3 kelompok itu Kak. Iya, Nanti kau buat seperti itu. Setelah itu di mana yang tadi belum mahir kakak tingkatkan lagi seperti seterusnya. Yang sudah mahir kakak tingkatkan. Baru kakak melakukan refleksi. Jadi kakak tanya bagaimana perasaannya. Tapi sebelum itu izin satu tadi tinggal saya Kak. Setelah tadi absensi, kakak harus menanya tentang kondisi mereka. Apakah ada yang sakit? Itu masuk nanti tentang keselamatannya. Bagaimana kondisi anak-anak semua? Adakah yang sakit? Ya, jadi kalau memang sakit nggak usah dipaksa keluar. Jadi langsung aja di dalam kelas seperti itu Kak. Harus ada keselamatannya. Kalau di berprosesnya itu kan udah dari tahap yang belum mampu ke mampu kan ada tahap pentahapannya. Setelah itu nanti kakak lakukan refleksi. Setelah lakukan refleksi, kakak melakukan pendinginan ya. Baru setelah pendinginan doa penutup seperti itu Kak. Dan jangan kemarin kakak kurangnya waktu melakukan pembelajaran itu kakak sudah melakukan passing dalam bola voli yang mahir tadi, tapi karena yang belum mahir tadi sudah bisa, kakak satukan lagi. Di situ salah Kak. Jadi kakak harus tingkatkan mereka. Contoh mereka sudah bisa passing melewati net, ataupun mereka sudah bisa misalnya udah masuk ke servis, udah bisa Kak, atau passing melewati net, passing tanpa passing kiri kanan udah bisa. Jangan lagi satu melempar, satu memasing. Berarti tidak ada progression Kak. Seperti itu Kak. Oke Kak, siap Kak. Oke, terima kasih Kak. Jadi izin kakak semua, apakah masih ada yang bertanya Kak? Izin bertanya Kak.
Ya Kak Di Ona. sekolah kami kan nggak ada lampu, nggak ada listrik. Terus Ya. mau bikin pembelajaran yang lain seperti senam lantai pun matras. Pokoknya kurang memadai lah semua fasilitas. Cuman ada sepak bola. Kemarin yang kamu kirim itu RPP, mau itu ku bikin. Nanti untuk piloting pun mau itu ku bikin, Kak. Terus kan ada di situ yang udah mahir melihat video. Mm-mm. Kalau tidak menggunakan InFocus, menggunakan laptop saja boleh, Kak? Nah, sebenarnya lebih bagusnya menggunakan InFocus. Kenapa seperti itu? Karena di piloting pun saya lihat memang harus ada IT katanya kan. Jadi kalau di RPP yang ku buat untuk modul pilotingku juga itu Iya. saya buat link YouTube-nya saya buat tentang apa RPP yang saya buat itu tentang kebugaran jasmani tapi yang kelincahannya. Jadi kelincahannya saya buat video saya melakukan kegiatan contoh kelincahannya lari angka 8. Saya lari angka 8, saya masukkan ke link YouTube. Link YouTube itu saya taruhkan di modul saya terangkan. Jadi nanti sebelum mereka melakukan pas ada saat di kelas, saya memutar video itu. Jadi mereka sudah mengamati, jadi saya sudah melakukan. Tapi kalau memang keadaannya seperti itu, ya dari laptop pun karena murid kakak berapa? Sebenarnya mau pakai kelas 5 kan, Kak, karena sepak bola. Muridnya cuma 7. Terus ku ambil kalau nanti untuk piloting mau ku ambil dari kelas yang lain. Pokoknya mau ku genapkan 15. Jadi Biar memang yang saya tahu juga kan Kak, itu memang kalau permainan bola kecil itu kelas rendah, permainan bola besar itu kelas tinggi memang. Tapi memang mestinya Kakak 15 pun nggak apa-apa. Jadi memang itu sebaiknya Kakak ya kalau memang nggak ada InFocus ataupun karena nggak ada listrik, pandai-pandai Kakak lah membuat poster bisa. mau pakai poster pun boleh, Kak? Boleh. Yang penting kan dia mengamati. Iya. Seperti itu Kak. Tapi Jadi kalau memang, pakai laptop tadi kurang kayak mana menurut Ndru gitu, Kak? kalau laptop dia kan Kak, sebenarnya bisa. Tapi kan anak-anak dalam hal pembelajarannya tadi kan ada penilaian tentang kenyamanan dan kenyamanan pembelajaran. Itu kan nanti mereka sudah seakan-akan tergesa-gesa. Iya juga sih, Kak. Iya. Kecuali gini Kakak buat, ya setiap meja, setiap lorong itu ada misalnya 3 lorong. Lorong sini dulu melihat, ini tendangan, balik lagi dia lihat kelompok lain itu bisa juga. Soalnya nanti kan kita bikin kelompok-kelompoknya. Kelompok belum mahir, sama udah yang menguasai gitu. Iya. Terus yang udah menguasai ini nanti kan melihat link YouTube. Ku bikin nanti 5 orang gitu kelompok-kelompoknya. 5 orang yang belum, 5 orang yang sudah, yang 5 orang yang lebih baik gini buat itu Kak. Yang 15 murid dulu yang belum mahir, dia mengamati yang sudah mahir aja dulu. Oh, iya. Langsung praktek lapangan. Ya. Yang dibuat siapa kemarin waktu kita apa ya? Dibuat Kak Riki. Garson atau Kak siapa kemarin? Ada kemarin. Oh, Kak. Lupa aku. Tapi memang ada dibuatnya kemarin. Seperti itulah Kak. Iya Kak. Nanti mana kakak tahu kakak semua yang masih terkendala ya bisa saling berinformasi kita, saling kerjasama ataupun saling belajar seperti itu Kak. Oke, kakak semua masih adakah yang ingin bertanya Kak? Cukup Kak. Oh, siap abangku Riki. Berarti Kak, dalam 1 minggu ini itulah dulu tugas kami. Kita belum ada Zoom ya Kak? Enggak ada Kak. Nanti siap Kak upload, mungkin nanti hari Selasa depan kita ada Zoom, Selasa depan, bukan Selasa ini. Disitulah nanti kakak merefleksikan. Jadi memang harus ada. Jadi izin Kak Riki nanti videonya yang mana-mana bisa diupload ya Kak. Biar nanti setelah kakak mengupload, kakak bisa merefleksikan apa kendalanya. Nanti kan diminta refleksi. Saya minta di Zoom selanjutnya refleksi apa kendala, bagaimana semua nanti tentang video yang kakak buat, di mana kendalanya,
di mana susah atau di mana belum kena pembelajaran berpusat pada peserta didiknya. Di situ dan semua saya tanya satu persatu semua, Kak. Makanya memang videonya harus dibuat seperti itu, Kak. Oke, kakak-kakak semua masih ada yang bertanya? Oke, saya rasa kakak juga sudah mengerti. Jadi saya memberikan waktu kakak selama 8 hari untuk bekerja. Ya, tolong kerjasamanya, Kak. Tugas-tugasnya juga semua. Jadi sebelum menutup Kak perjumpaan. Pasil, Iya, siap, Kak. berarti benar dan salahnya itu penilaian itu kan di Pasil kan? Siap. Nah, itu jadi ya pas juga yang dibilang Bang apa tadi kan, ya kurang lebih ya kan nggak sempurna juga. Yang paling sempurna kan nanti Hanya ya milik- mudah-mudahan kita hanya milik Tuhan, kan? kita buat. Iya. Jadi kan memang aku bilang tadi, kalau diulang nggak lagi diulang apa yang udah kakak upload, ya seperti itulah gitu. Yang terjadi, ya jadi penilaian kembali ke kami Pasil, Kak. Bagaimana ya? Setelah kita hentikan rekam sekali ini bisa kita panjang lebar berbicara lagi seperti itu, Kak. Oke lanjut Kak, biar doa Oke. kita langsung. Oke, Kak. Siap izin Kak Oranarika untuk bawa doa Kak Oranarika? Oke, sepertinya Kak Oranarika pun. Izin Kak Riki, membawa doa Kak Riki. Izin Kak, suasana agak keras ini Kak, jadi Agak ribet. keras. Oke, siap. Ayo Bang, izin Kak Sahlan, ayo Kak. Berbuat doa kita, Kak. Oh, Baik, Kak Ona. Kak, sekalian. Kak Ona udah, Kak. Oke, silakan Kak Ona. Silakan, Kak Ona. Baiklah, sebelum menutup kegiatan kita malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Kami masih bisa mendengarkan, kami masih bisa menyimak apa yang disampaikan oleh fasilitator kami. Terima kasih Bapak. Buatlah kami mengerti dan apa yang diberikan fasilitator kami dapat kami tanamkan dalam diri kami dan dapat kami terapkan di dalam sekolah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya ini doa anakmu yang kurang sempurna, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk Kak Onarika. Izin Kak Sahlan untuk memoto kita, Kak Sahlan. Oke, Kakak, silakan open kamera. Oke, satu. Saya juga. Kira? Abang pun open kamera lah. Iya, agak lemah dah. Agak jaringan di sini lupa ya. Oke, 1, 2. Kok terbalik itu Kak Ona? ada rasa memang Kak Ona ini. Oke, siap. 1, Ya. 2, 3. Sekali lagi. Agak senyum. Baru muncul semua. 1, 2, 3. Oke.